Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Baik, kita ketemu lagi di video kali ini, yaitu untuk video tentang pembahasan soal-soal hukum bidan dan profesi bidan. Dan kali ini kita akan membahas tentang topik KB atau keluarga berencana. Oke, kita akan bahas 10 soal pada video kali ini. Kita akan mulai pembahasan untuk soal yang pertama. Soal pertama, seorang perempuan 26 tahun mempunyai satu anak dan masih menyusu. Datang ke BPM, ingin menjadi akseptor KB dengan metode jangka panjang 5 tahun. Ibu juga mengeluh sering merasa nyeri apabila sedang haid. Hasil pemeriksaan tensi 110/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit. Kontrasepsi apakah yang sesuai dengan kondisi di atas? A. Pil. B. Suntik. C. MOW. D. AKBK. Dan E. AKDR. Kita lihat bahwa sesuai dengan klasifikasi persyaratan medis penggunaan metode kontrasepsi, yaitu untuk kondisi laktasi 6 minggu sampai 6 bulan laktasi, untuk metode kontrasepsi hormonal yaitu pil kombinasi, suntik kombinasi merupakan masuk ke dalam kategori 3, artinya yaitu tidak dianjurkan pada kondisi tersebut. Sedangkan untuk metode kontrasepsi pil progestin, DMPA, AKBA, AKBK, dan AKDR termasuk dalam kategori 1, yaitu kondisi di mana tidak ada pembatasan apapun dalam penggunaan metode kontrasepsi. Namun karena berdasarkan kasus tersebut kita lihat bahwa pasien ada riwayat nyeri head sehingga tidak memungkinkan untuk dipasang AKDR. Dan pasien adalah primipara, jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan MOW. Maka dari kelima option jawaban tersebut yang paling tepat adalah D, AKBK. Oke, next soal. Soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 20 tahun datang ke BPM konsultasi KB sederhana. Hasil anamnesis, baru menikah dan belum melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 90/60 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. AKBK, B. Kondom, C. AKDR, D. Metode kalender, dan E. Senggama terputus. Nah, kita lihat bahwa jenis metode kontrasepsi sederhana dengan alat adalah kondom, aerosol, dan spermisid. Kita lihat kata kuncinya bahwa perempuan tersebut datang ingin konsultasi KB sederhana. KB sederhana ada 3, kondom, aerosol, dan spermisid. Sehingga dari kelima option jawaban tersebut, maka jawaban yang tepat adalah B, yaitu kondom. Oke, next soal. Seorang perempuan umur 26 tahun, P2A0, postpartum 6 minggu. Datang bersama pasangannya ke BPM untuk ber-KB. Hasil anamnesis, pernah gagal IUD, sedang pengobatan sirosis hepatis. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Konjungtiva merah muda, sklera kuning, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus, terdapat pembesaran hati. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pil, B. Suntik, C. AKDR, D. AKBK, E. Kondom.
Kita lihat bahwa dari kelima opsi tersebut, kondom merupakan salah satu metode kontrasepsi yang memiliki klarifikasi persyaratan medis pada kategori 1. Kategori 1 itu artinya adalah untuk semua kondisi medis klien. Ya, sehingga karena kondisi pasien yang banyak pembatasan, yaitu pernah gagal IUD, ya, kemudian sedang pengobatan sirosis hepatis, maka tidak mungkin menggunakan metode kontrasepsi hormonal dan AKDR. Sehingga jawaban yang tepat dari kondisi tersebut adalah kondom. Oke. Next soal. Seorang perempuan umur 33 tahun, P3A0, postpartum 30 hari, datang ke BPM untuk ber-KB. Hasil anamnesis tidak mempunyai riwayat penyakit. Ibu bingung memilih alat kontrasepsi yang tepat. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Hak klien apakah yang harus diberikan sesuai kasus tersebut? A. Pemberian informasi mengenai jenis KB. B. Pengambilan keputusan pemilihan kontrasepsi. C. Pelayanan pemeriksaan penunjang. D. Pendampingan oleh pasangan. E. Efek samping KB. Kita lihat bahwa asuhan kebidanan yang dilakukan pada klien yang mengalami kebingungan mengenai informasi KB adalah pemberian informasi mengenai macam-macam KB. Jadi kata kunci di atas dari kasus adalah bahwa pasien merasa bingung untuk memilih alat kontrasepsi. Pada pasien yang kondisi seperti itu, bingung mau memilih alat kontrasepsi, maka yang tepat itu adalah pemberian mengenai informasi mengenai macam-macam KB. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 47 tahun datang ke Posbindu dengan keluhan haid yang tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Hasil anamnesis, haid terakhir 2 bulan yang lalu. Akseptor AKDR, sering susah tidur, banyak berkeringat di malam hari, serta ibu merasa sangat khawatir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/90 mm Hg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, abdomen tidak teraba adanya massa. PP test negatif. Pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Terapi hormon pengganti untuk mengurangi gejala menopause. B. Perubahan hormonal selama masa perimenopause. C. Diet tinggi kalsium untuk mencegah osteoporosis. D. Olahraga teratur untuk memperkuat tulang. E. Pemakaian kontrasepsi hormonal. Nah, dari keadaan pasien bahwa keluhan yang dirasakan itu memang lazim terjadi pada ibu menjelang masa menopause atau selama masa perimenopause atau klimakterium. Nah, penjelasan atau pendidikan kesehatan terhadap perubahan hormonal yang terjadi penting diberikan kepada ibu pada keadaan seperti itu, agar tidak merasa khawatir terhadap perubahan yang terjadi. Memang dari opsi tersebut ada opsi diet tinggi kalsium dan olahraga teratur itu memang juga perlu disarankan, ya. Dan untuk opsi terapi hormonal pengganti itu perlu konsultasi lebih lanjut. Nah, untuk pemakaian kontrasepsi hormonal tidak diperlukan karena ibu masih memakai kontrasepsi AKDR dan menjelang menopause. Ya. Nah, jadi pada kasus tersebut yang paling tepat dengan kondisi ibu itu adalah B, yaitu perubahan hormonal uh, selama menopause. Jadi pemberian konseling atau pemberian penkes tentang perubahan hormonal selama masa perimenopause supaya ibu tidak merasa khawatir. Kondisi seperti itu memang wajar. Oke, next soal. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis melahirkan 6 minggu yang lalu, anak 1,
menyusui bayinya secara eksklusif, belum pernah melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 110 per 80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pemeriksaan spekulo, panjang uterus 5 cm. Alat kontrasepsi apakah yang paling sesuai dengan kondisi ibu pada kasus tersebut? A. AKDR, B. AKBK, C. MOW, D. Pil kombinasi, E. Suntik kombinasi. Nah, sesuai dengan klasifikasi persyaratan medis penggunaan metode kontrasepsi, yaitu pada masa laktasi 6 minggu sampai 6 bulan laktasi, untuk metode hormonal, pil kombinasi, suntik kombinasi, masuk dalam kategori ketiga, yaitu tidak dianjurkan. Sedangkan untuk pil progestin, DMPA, AKBK, dan AKDR masuk kategori satu, yaitu tidak ada pembatasan apapun dalam penggunaan metode kontrasepsi. Namun karena hasil pemeriksaan didapatkan panjang serviks adalah 5 cm, ya, itu adalah salah satu kontraindikasi pemasangan IUD karena terlalu pendek, maka tidak memungkinkan untuk dipasang AKDR. Dan pasien adalah primipara, sehingga tidak mungkin dianjurkan untuk menggunakan MOW. Maka jawaban yang tepat adalah AKBK. Oke, next soal. Bidan melakukan pendataan ke desa, didapatkan seorang perempuan umur 48 tahun mempunyai anak 3. Pada saat dilakukan pendataan, ibu mengatakan bahwa menggunakan alat kontrasepsi susuk 6 batang. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Berapa lama efektivitas kontrasepsi pada kasus tersebut? A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Nah, dari hasil pendataan tersebut, daripada kasus kita lihat. Ya, jadi menurut teori yang kita tahu bahwa Norplan itu terbuat dari bahan silastik medik yang fleksibel di mana kedua ujungnya ditutup dengan penyumbat sintetik yang tidak mengganggu kesehatan klien. Setelah penggunaan selama 5 tahun masih memiliki sekitar 50% bahan aktif levonorgestrel asal yang belum terdistribusi ke jaringan intestinal atau sirkulasi, sehingga Norplan direkomendasikan untuk jangka waktu 5 tahun karena setelah 5 tahun itu sudah tidak efektif. Ya, dari hasil pemeriksaan, dari hasil pendataan kita dapatkan bahwa pasien menggunakan susuk 6 batang. Itu adalah Norplan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah E, 5 tahun. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Maaf. Seorang perempuan datang ke klinik bersalin, keluhan telah memakai pil kombinasi selama 1 tahun, sekarang mengalami bercak-bercak perdarahan di antara siklus haid. Dari hasil pemeriksaan TTV normal, muka berjerawat, berat badan meningkat 5 kg. Apakah masalah gangguan haid pada kasus di atas? A. Menorrhagia, B. Metrorrhagia, C. Polymenorrhea, D. Oligomenorrhea, E. Hipermenorrhea. Kita lihat dari teori bahwa yang dimaksud dengan hipermenorrhea itu adalah perdarahan haid yang lebih banyak dari normal yang ditandai dengan waktu lebih lama dari biasanya, yaitu lebih dari 14 hari. Tidak masuk ke dalam pengajian tersebut. Kemudian kalau hipomenorrhea adalah perdarahan haid yang lebih pendek atau kurang dari normal. Biasanya sering terjadi kurang dari 2 hari. Oke, kemudian kalau menorrhagia adalah perdarahan berlebih yang tidak biasa pada menstruasi normal. Menstruasinya normal, perdarahannya tidak biasa atau berlebih. Metrorrhagia adalah perdarahan rahim dengan interval yang tidak teratur, terutama antara periode menstruasi rutin. Kemudian polimenorrhea yaitu keadaan siklus haid yang lebih pendek dari biasanya. Biasanya adalah kurang, yaitu kurang dari 21 hari.
Sedangkan oligomenore adalah keadaan di mana siklus haid lebih panjang dari 35 hari. Maka jawaban yang spotting adalah perdarahan bercak di luar haid. Ya, tidak ada option spotting di situ. Maka jawaban yang paling tepat pada kondisi tersebut adalah B, metroragia, yaitu perdarahan rahim dengan interval yang tidak teratur, terutama antara periode menstruasi. Ya. Kita lihat di soal bahwa sekarang mengalami bercak-bercak perdarahan di antara siklus haid. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, next soal. Seorang perempuan berusia 26 tahun datang ke RB. Ia mengatakan melahirkan anak pertamanya 40 hari yang lalu. Ya, datang ingin menggunakan kontrasepsi. Hasil pemeriksaan terdapat migrain dan hipertensi. Apakah alat kontrasepsi yang cocok untuk perempuan pada kasus di atas? A. Pil, B. Suntik, C. AKDR, D. AKBK, E. Kondom. Kita lihat bahwa kondisi wanita dengan kondisi hamil, kemudian kurang dari 6 minggu pasca persalinan, usia lebih dari 35 tahun, perokok, kemudian penderita penyakit hati aktif atau punya riwayat tumor hati, penyandang diabetes, punya riwayat penyakit jantung, stroke dan tekanan darah tinggi, perdarahan vagina yang tidak bisa dijelaskan atau belum diketahui penyebabnya, kemudian penderita kanker payudara, punya riwayat kanker payudara atau mengalami pertumbuhan hormonal pada payudara, punya riwayat pembekuan darah, itu tidak dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi hormonal, termasuk adalah penderita migrain, kemudian keberatan moral terhadap metode kontrasepsi hormonal. Maka dari sekian banyak opsi di atas, yaitu pil, suntik, AKDR, AKBK, dan kondom, yang paling tepat untuk pasien tersebut adalah AKDR, non-hormonal. Oke, next soal. Seorang perempuan usia 35 tahun datang ke Polindes ingin menggunakan alat kontrasepsi AKBK. Ya. Pasien sebelumnya menggunakan AKDR namun 2 kali lepas sendiri dan metode MAL selama ASI eksklusif. Apakah intervensi yang akan bidan lakukan pada kasus di atas? Dari kasus di atas. A. KIE tentang alat kontrasepsi, berikan alkon sesuai. B. KIE tentang alkon, berikan alkon, dokumentasikan kegiatan. C. KIE tentang alkon dan efek, beri inform choice, lakukan pemeriksaan fisik, berikan alkon sesuai pilihan. D. KIE tentang alkon, lakukan pemeriksaan fisik, beritahu hasil pemeriksaan, berikan alkon sesuai pilihan. E. KIE tentang alkon dan efek, berikan inform choice, beri inform consent, lakukan pemeriksaan fisik, beritahu hasil pemeriksaan, berikan alkon sesuai pilihan. Nah, kita lihat berdasarkan teori bahwa urutan intervensi yang bisa dilakukan pada pelayanan kontrasepsi adalah yang pertama memberikan KIE tentang alat kontrasepsi dan efek samping. Selanjutnya adalah memberikan inform choice setelah pasien diberikan KIE tentang alkon, efek samping, pasien paham, kemudian diberikan inform choice, setelah memilih diberikan inform consent sesuai dengan pilihannya, kemudian lakukan pemeriksaan fisik untuk penapisan, kemudian beritahu hasil pemeriksaan apakah pasien ada kontraindikasi atau tidak, kemudian setelah memang tidak ada, berikan alkon sesuai pilihan. Maka jawaban yang paling tepat ada pada kasus tersebut adalah E, yaitu KIE tentang alkon dan efek, beri inform choice, beri inform consent, lakukan pemeriksaan fisik, beritahu hasil pemeriksaan, berikan alkon sesuai pilihan. Oke, sudah 10 soal kita bahas bersama. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Salam sukses selalu dan semoga semuanya berhasil untuk yang akan melakukan ujian kompetensi bidan. Semuanya sukses sesuai dengan yang diharapkan. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.